Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan proses perkuliahan, terutama pada mata kuliah algoritma pemrograman, di mana pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan ketiga kita ya dalam proses dengan algoritma pemrograman. Oke, untuk agenda pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas materi tentang penulisan dan notasi algoritma pemrograman. Sebelumnya, untuk materi hari ketiga ini, pertemuan ketiga ini, referensi yang digunakan yaitu buku yang dikarang oleh Abdul Qadir dan Herianti, buku tentang pengantar algoritma dan bahasa pemrograman menggunakan bahasa C dan C++. Yang kedua ada buku Rinaldi Munir, yaitu buku yang berjudul Algoritma dan Teknik Pemrograman. Yang ketiga buku Imade Joni dan Budi Raharjo, yaitu buku berjudul tentang cara mudah membekali algoritma dan implementasinya. Oke, belum kita masuk ke dalam materi pertemuan ketiga ini, saya akan mengulang kembali terkait pertemuan minggu lalu ya, itu pertemuan kedua, di mana kita udah membahas tentang apa itu algoritma sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, algoritma itu sendiri merupakan urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma banyak digunakan ya dalam dunia komputer, di mana digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, terutama dalam industri programming atau dalam pengembangan sistem informasi. Terus dalam algoritma itu sendiri, kemarin kita sudah membahas ada beberapa ciri-ciri ya. Pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga algoritma itu memiliki output, yang keempat memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu, yang kelima memiliki aturan yang berhenti atau stopping rule ya. Seperti yang kita implementasikan kemarin, kita membuat sebuah ilustrasi ya dengan cara membuat sebuah mie instan ya, dimana inputannya kemarin ada mie instan, air, terus ada bumbu dari mie tersebut ya. Terus prosesnya ada kemarin diawali dengan memanaskan air hingga mendidih, yang kedua memasukkan mie ke dalam air mendidih, yang ketiga kita menunggu hingga sampai lebih kurang 3 menit ya hingga matang, terus kita lakukan tiriskan mie, terus kita mengaduk mie dengan bumbu ya, hingga menghasilkan sebuah outputnya itu apa, yaitu sebuah mie instan yang siap dimakan oleh sebuah mangkok ya. Terus dalam proses tersebut kemarin kita lihat ya, ada instruksi yang jelas dan ambigu ya, seperti waktu memasak mie itu lebih kurang 3 menit ya, itu instruksinya jelas. Terus ada kegiatan mencampurkan bumbu ya dengan mie, itu merupakan kegiatan yang jelas dilakukan ya dalam pembuatan mie ya. Terus ada stopping rule ya, itu atau aturan berhenti. Kapan berhentinya? Itu ketika proses selesai mie siap disajikan ya, atau siap disantap ya. Oke, selain itu dalam algoritma kita juga mengenal ada disebut dengan pemrograman ya. Pemrograman itu sendiri merupakan proses menulis instruksi dengan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Seperti kita ketahui ada banyak jenis bahasa pemrograman ya. Salah satunya ada kemarin C, C++, PHP, JavaScript, Python ya, dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Terus kita kemarin juga udah membahas ada struktur dari algoritma, ada 3 macam ya, ada algoritma runtutan atau sequence, terus ada algoritma percabangan atau selection, terus ada algoritma perulangan ya atau repetition. Oke, dalam struktur algoritma tersendiri kita juga ada kemarin membahas tentang bagaimana pengulangan looping secara for ya, ada while dan dual. Oke, itu sedikit mengulang materi minggu lalu ya. Oke, untuk di pertemuan 3 ini nanti kita akan membahas tentang apa saja notasi-notasi dalam algoritma. Nanti ada 3. Oke, kita masuk ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu notasi algoritma ya. Notasi algoritma itu sendiri itu cara penulisan urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Biasanya bisa dalam bentuk simbol atau bahasa tertentu
agar mudah dipahami sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi, notasi algoritma yaitu cara penulisan atau urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi, kita tuangkan dalam bentuk apa saja, itu ada bisa dalam bentuk simbol atau bentuk bahasa tertentu ya. Oke, dengan notasi algoritma itu sendiri, ide atau logika program bisa ditulis secara sistematis ya, tanpa terikat aturan atau sintak bahasa program tertentu. Oke, untuk lebih lanjut kita akan coba mengupas ya, apa saja sih jenis-jenis dari notasi algoritma itu sendiri ya. Oke, coba kita cek ya. Ya, ini notasi algoritma. Jadi notasi algoritma itu sendiri terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan notasi 1 ya, atau isinya disebut dengan kalimat deskriptif ya, yaitu notasi yang logiknya menggunakan kalimat sehari-hari ya. Terus ada yang kedua notasi diagram flowchart, itu notasi yang dituangkan menggunakan berbentuk gambar atau simbol ya. Terus yang ketiga ada notasi pseudocode, itu notasi yang dituangkan dalam bentuk kalimatnya itu mirip kode atau nantinya bisa mudah dipahami oleh pengembang biasanya atau kita sebagai manusia informasi. Oke, untuk lebih lanjut kita bahas ya. Pertama ada nih notasi deskriptif. Notasi deskriptif itu sendiri yaitu notasi yang penulisan algoritmanya menggunakan bahasa sehari-hari ya, atau bahasa yang sering kita gunakan. Jadi notasi ini bisa disebut dengan notasi alami. Biasanya bisa digunakan untuk algoritma yang sifatnya sederhana atau pendek. Terus dalam notasi algoritma deskriptif itu sendiri terdiri dari 3 struktur ya. Pertama ada judul, terus ada deklarasi dan deskripsi. Sesuai dengan definisinya, judul nanti dalam notasi tersebut berisi nanti ada judul, terus ada penjelasan singkat tentang tujuan dari algoritma itu sendiri. Yang kedua ada deklarasi. Deklarasi yaitu kegiatan mendefinisikan dari nama-nama yang dipakai algoritma, seperti nanti ada variabel, terus ada tipe data dan konstanta. Terus yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi itu menguraikan kegiatan atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Terus dalam penulisan tipe data algoritma deskriptif tadi, kita mengenal ada berbagai jenis tipe data. Salah satu ada integer ya. Integer yaitu tipe data digunakan untuk penulisan bilangan bulat ya, termasuk bilangan positif maupun negatif. Contohnya seperti min 2, min 1, termasuk 0 ya, 0, 1, 2 itu menggunakan tipe data integer. Yang kedua ada float atau double ya. Double itu tipe data digunakan untuk bilangan desimal atau pecahan atau bilangan berkoma ya. Sebagai bentuk contoh itu kita ketika mendefinisikan bilangan pi ya, pi pada lingkaran ya, atau biasanya kan menggunakan 22/7 atau 3/14, itu kan berbentuk bilangan koma, jadi kita menggunakan disebut dengan bilangan desimal. Yang ketiga ada karakter, itu digunakan untuk menyimpan satu karakter ya, biasanya kalau karakter dengan char saja ya. Terus boolean itu tipe data menyimpan nilai logika ya, logika ada true atau false ya, benar atau salah. Terus ada string, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter, contohnya untuk nama, alamat, tempat lahir itu bisa menggunakan string. Oke, sebagai contoh ini kita coba lihat ya, kita coba menghitung luas persegi ya, dimana judul ini algoritma menghitung luas persegi. Tujuannya apa? Tujuannya itu menghitung luas persegi dengan pada sebuah persegi ya. Deklarasi, dimana seperti kita ketahui dalam menghitung luas persegi kita bisa menggunakan rumus S kali S ya, atau sisi kali sisi. Jadi deklarasikannya cukup dengan luas dan sisi ya. Terus deskripsi, ini ada kegiatan atau kegiatan runtutan yang menggunakan bahasa sehari-hari ya, mulai dari kegiatan mulai atau start hingga masukkan nilai sisi persegi. Kita menghitung luas dengan menggunakan rumus sisi kali sisi. Yang keempat kita kegiatan menampilkan luas. Terus yang kelima adalah mengumpulkan selesai. Itu deskriptif. Sebagai bentuk contoh juga ini ada nih contoh dari menghitung perkalian dari 2 bilangan bulat ya.
Jadi dia sama-sama menggunakan integer ya. Kenapa? Ya karena bilangan bulat dia menggunakan titik integer ya. Terus ada yang kedua, notasi flowchart. Notasi flowchart itu sendiri itu notasi yang dituangkan dalam bentuk simbol-simbol atau gambar ya. Simbol-simbol tersebut yang nantinya akan mewakili dari proses-proses kegiatan, mulai dari awal dari start proses kegiatan inputan ke proses akhir atau end, selesai. Oke. Untuk flowchart itu sendiri dia memiliki ada beberapa simbol ya. Simbol yang sering digunakan itu yang pertama ada flow atau direction symbol. Dia bentuk seperti panah seperti ini ya. Jadi gunanya untuk apa? Yaitu menghubungkan antara dua simbol ya. Jadi antara dua gambar nanti akan dihubungkan dengan satu panah ini. Terus ada terminator simbol. Terminator simbol ini digunakan untuk simbol awalan dan akhiran ya. Biasanya untuk start dan end. Terus ada juga simbol inputan nih, seperti simbol cecer genjang ya. Ini simbol yang digunakan untuk menyatakan proses input dan output. Terus ada simbol proses. Simbol proses biasanya digunakan untuk seperti persegi panjang ini, digunakan untuk pengolahan yang dilakukan oleh komputer ya, ke proses. Terus ada yang keempat adalah simbol decision, seperti bela ketupat. Ini simbol yang digunakan untuk pemilihan ya. Ada conditional tadi ya, ada false dan true. Jika benar, di mana kondisi selanjutnya, jika salah seperti apa. Terus kemarin sudah kita berikan contoh juga ya pertemuan kedua ya. Nih sebagai penjelasan bisa dibaca. Nih aturan dari flowchart itu sendiri ya, pertama ada dimulai dari start dan dari end. Terus penulisannya dimulai dari awal hingga akhir itu dari atas ke bawah ya. Jadi gambarnya harus runtut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Tapi yang biasanya banyak dilakukan atau dibuat oleh para pengembang itu dari atas ke bawah. Jadi kita sepakat nanti ketika menggambarnya kita menggunakan gambar dari atas ke bawah saja. Terus kita yang ketiga gunakan panah yang jelas. Yang keempat jangan bikin garis silang-silang. Gunakan konektor kalau alurnya panjang. Jadi dalam penulisannya nanti kita harus rapi ya, jangan ada silang-silang agar mudah dipahami. Terus ada dibuat ringkas dan rapi. Jadi secara sederhana flowchart nanti analogi seperti jalan ya, jalan peta maps ya. Jadi di sini kan ada kegiatan dari mulai ya, sampai proses keputusan hingga sampai hasil. Jadi bedanya nanti dia dalam bentuk gambar. Oke, sebagai bentuk contohnya nih kita menghitung sebuah luas persegi ya, dimana untuk start. Jadi kita udah lihat kan, jadi dalam flowchart itu ada diawali dengan start dan end ya. Jadi ada start dan end. Terus ketika menghitung sebuah luas persegi, kita ketahui terlebih dulu apa? Sisi kan. Kita harus menghitung, kita harus menentukan sisinya gitu kan. Jadi yang cara input sisi, menentukan sisi. Terus kita masuk ke dalam proses itu dengan cara menghitung luas dengan memasukkan rumus sisi kali sisi. Nanti akhirnya ada output ya, kita dengan cara menentukan tempuran luas. Setelah kita mendapatkan hasilnya, nanti kita baru selesai dengan simbol N. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada notasi pseudocode ya. Notasi pseudocode yaitu notasi yang tulisannya juga ditulis dalam bentuk kalimat. Tapi bedanya apa? Pseudocode sendiri yaitu penulisannya hampir mirip dengan kode program ya. Tapi di sini belum kode program ya, tapi hanya bentuk simulasi bentuk program ya. Jadi dalam pseudocode sendiri program belum bisa dijalankan atau running kan ya. Jadi kapan runningnya? Dengan cara kita harus terjemahkan dulu ya ke dalam bahasa pemrograman. Nanti akan kita sesuaikan apakah kita mau runningnya menggunakan bahasa C, PHP atau bahasa lain. Jadi kan seperti kita ketahui tiap bahasa itu punya ciri khas dan sintaksnya berbeda ya. Jadi nanti kita harus sesuaikan dari pseudocode, baru kita sesuaikan dengan aturan-aturan dari bahasa pemrograman yang akan kita tuju. Oke. Pseudocode. Untuk pseudocode sendiri ciri-cirinya biasanya ada bahasa sederhana ya. Bahasa sederhana mudah dipahami dan dibaca, terus tidak ada aturan baku biasanya. Jadi bebas menuliskannya. Maksudnya apa? Ini maksudnya logik tiap orang kan beda-beda ya. Jadi penulisannya bebas.
Terus ada biasanya kalau di pseudocode kita menggunakan simbol logika sederhana seperti kayak menghitung kalau sama dengan menggunakan tanda panah terbalik seperti ini. Terus ada simbol lebih kecil, lebih besar. Ini lebih kecil sama dengan, terus lebih besar sama dengan ya. Terus di pseudocode juga aturannya ditulis dengan secara berurutan, dimulai dari awal ke akhir ya, menggunakan langkah-langkah yang jelas. Ya, kalau dalam analogi ya, pseudocode itu adalah catatan langkah algoritma ya, bebas di definisinya pun bebas, tapi harus runtut, jelas dan mudah dipahami. Oke, untuk struktur notasi pseudocode dia juga ada 3 ya, ada judul nanti ada nama algoritma dan tujuan, terus ada deklarasi, terus ada deskripsi ya. Ini hampir sama ya strukturnya dengan deskriptif tadi ya, tapi apa bedanya itu adalah dari penulisannya ya. Kalau deskriptif tadi menggunakan bahasa sehari-hari ya, berupa bentuk kalimat. Terus kalau pseudocode dia nanti ada menggunakan simbol-simbol atau ekspresi logika seperti ini. Oke, sebagai contoh ya, ini ada kalimat pseudocode menghitung luas persegi ya, dimana di sini menjadi tujuan ya. Judulnya itu algoritma pseudocode hitung luas persegi. Tujuannya apa? Itu menghitung luas persegi ya. Prosesnya ada start, memulai, terus int sisi. Ini seperti tadi kalau deskripsi kan dia dengan cara memasukkan sisi ya. Kalau di pseudocode dia akan berubah jadi integer sisi sama dengan 3. Jadi dia langsung dipilih datanya apa, terus variabelnya apa, terus nilainya berapa, garis sisi. Terus di pseudocode dia melakukan ada komen ya biasanya. Kalau komen dengan perintah seperti ini, kalau kita biasanya atau ya slash. Nah, slash 2 ini adalah perintah komen. Terus L, kita masukkan L sama dengan S kali S. Dovet itu menampilkan luas persegi. Ini contoh salah satu simulasi dari program. Ini sesuai namanya ya, terdapat mirip dengan kode program tapi tetap mudah dibaca. Oke. Sebagai contoh nih untuk lebih pemahaman, sebuah studi kasus itu diminta untuk buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan diagram alir mencari luas persegi panjang, dimana ketika kita membuat sebuah persegi panjang yang kita harus ketahui terlebih dahulu apa rumusnya ya. Seperti yang kita ketahui, untuk luas mencari persegi panjang itu rumusnya itu panjang kali lebar ya. Itu L luas, terus P ya. P itu bisa kita translasikan untuk panjang, terus L kecil untuk lebar ya. Nih, kita masuk ke dalam proses deskriptif ya. Deskriptif, setelah kita mengerti tadi apa rumusnya, kita coba masuk, dimulai dari mulai ya. Terus kita melakukan input, masukkan panjang, terus kita input masukkan lebar, hingga yang keempat kita menghitung luas dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Yang kelima kita cetak luas dan selesai. Nih, kalau deskriptif bisa dilihat ya, dia menggunakan bahasa sehari-hari. Terus ini dalam bentuk flowchartnya ya. Flowchartnya tadi yang deskriptif kita tuangkan dalam bentuk flowchart, bentuk simbol, dimana tadi dari start ya, ini ada gambar. Terus start seperti ini ya, start and end sama ya. Di start itu simbol pertama bukan program dimulai, simbol program ya. Terus ini simbol belakang cecar jenjang seperti ini simbol input ya. Input ini sama dengan proses juga. Untuk yang output juga menggunakan cecar jenjang ya, bisa. Ini simbol menunjukkan bahwa input data dari panjang dan lebar. Terus ada simbol ketiga, ada simbol persegi panjang ya, itu untuk menghitung kegiatan proses ya. Dimana dalam proses menghitung luas persegi panjang itu menggunakan rumus panjang kali lebar. Setelah kita melakukan proses, nanti akan menghasilkan sebuah output ya, atau hasil dengan menggunakan persegi panjang juga, cecar jenjang juga. Nanti simbol keempat ini menunjukkan hasil output dari simbol ketiga tadi. Hingga akhir nanti ada simbol ke N atau akhir, itu menunjukkan akhirnya program dari sebuah program tadi. Oke, itu terkait dari penjelasan materi kita tadi ya. Seperti yang kita ketahui,
Ternyata dalam penulisan algoritma itu sendiri terdiri dari berbagai jenis notasi ya. Ada yang pertama tadi notasi deskriptif ya, yang biasa menggunakan bahasa sehari-hari ya. Terus juga ada notasi dalam bentuk flowchart ya, yaitu notasi yang digunakan kita buat menggunakan sebuah simbol atau gambar. Terus yang ketiga ada notasi pseudocode, itu notasi yang dibuat menggunakan kalimat yang mirip hampir sama dengan program tapi belum bentuk program. Oke, itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan ketiga ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.